Yang pertama, umrah itu menghilangkan kefakiran, kesusahan hidup, dan juga dosa-dosa. Makin sering Bapak Ibu umrah, makin sering Bapak Ibu haji, maka makin kaya dengan izin Allah SWT. Karena memang ada hadis Nabi SAW, beliau mengatakan, tabi'u bainal haji wal umrah, fa innahuma yanfiyani al-faqra wal dhunuba kama yanfil kiru khabath al-hadidi wal dhahabi wal fidda, wa laysa lil hajjati al-mabrurati thawabun illa al-jannah. Hadis riwayat Tirmidzi. Artinya, hubungkanlah atau susulkanlah, rutinkanlah umrah ke umrah sesudahnya, ke umrah sesudahnya, ke umrah sesudahnya, terus begitu. Atau umrah ke haji, atau haji ke haji, atau haji ke umrah. Terus hubungkan satu sama lain, ulang-ulangin terus, kata Nabi. Ulang-ulangin terus. Hadis ini sekaligus membantah orang yang mengatakan, sudahlah, kalau sudah pernah umrah haji, sudah nggak usah, uangnya kasih aja ke fakir miskin. Ini seakan-akan menolak untuk mengulangi ibadah umrah dan haji. Padahal Nabi SAW suruh ulangi. Tetap kita umrah haji, tetap kita bantu orang-orang miskin. Itu yang benar. Gitu ya. Nabi bilang ini, hubungkan atau saling menyusul satu sama yang lain antara haji dan umrah. Kenapa? Karena keduanya dapat menghapus kefakiran dan juga dosa-dosa. Ya, jadi betul-betul habis, dikikis semuanya, kefakiran, tidak ada lagi kesusahan hidup, dan juga dosa-dosa bersih, sebagaimana ubapan tukang besi mengikis karat besi, emas dan perak. Kita lihat emas kalau lagi masih kotor, keluar dari api, itu kan masih kotor, banyak karatnya. Biasanya dibersihkan. Ya. Ubapan yang menghilangkan itu, tiupan dari api itu, begitu juga besi dan juga perak, ya, sama. Maka bagaimana dia bersih mengkilat pada saat ditiup, disemprot dengan api, dibersihkan dengan api, begitulah ibaratnya umrah dan haji ini. Betul-betul menghilangkan, mengikis habis sampai mengkilat kefakiran kita. Bisa masuk maknanya adalah kesusahan hidupnya. Makna lainnya dia akan kaya, dibukain rezekinya. Gitu kan? Begitu juga ya dosa-dosa. Lalu kata Nabi SAW, dan haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Kalau seandainya Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, hadis tentang keutamaan haji umrah cuman ini sudah cukup buat kita. Sudah cukup jadi motivasi, sudah cukup untuk membuat kita selalu mengulang-ulanginya. Karena betul-betul dua hal ini yang paling banyak orang khawatirkan. Susah hidup, miskin, melarat, itu ditepis, dihilangkan. Sebagaimana tadi, ubapan pandai besi bisa ngilangin karat-karat dari besi, emas, dan perak. Ini luar biasa. Jadi artinya kita kaya. Makmur, semua kita butuhkan dipenuhi dengan mengerjakan ibadah ini. Yang kedua, yang paling banyak membuat orang merasa bersalah, dosa yang dia lakukan. Orang kalau habis buat dosa, dia ketakutan. Dia merasa dihantui dengan ketakutannya sendiri. Maka itu juga akan dibersihkan. Sehingga hidupnya akan lebih lapang. Orang kalau tidak sedang buat dosa, hidupnya tenang. Kan itu. Jadi dua hal ini, dikikis habis hanya dengan mengerjakan rutin ibadah umroh dan haji. Dan perlu digarisbawahi poin penting ya. Ini sesuai dengan pengalaman saya sudah sekian tahun menjalankan travel ini. Alhamdulillah. Uhud Tour sekarang berjalan 8-9 tahun. Dan sebelumnya pun saya sudah banyak bimbing travel-travel lain. Menurut saya masih mahasiswa juga di Madinah dulu. Antara tahun 90 sampai 98 dari SMA sampai S1 di sana. Saya juga kadang-kadang dipanggil oleh travel-travel untuk membimbing. Sudah banyak sekali pengalaman. Saya melihat subhanallah, umrah dan haji ini betul memang membutuhkan biaya, tapi umumnya orang sering berangkat sana itu bukan karena biayanya, tapi karena niatnya. Berapa banyak orang yang punya kemampuan finansial tapi nggak berangkat-berangkat. Berapa banyak orang yang susah tapi berangkat. Karena dia niat, dia bertekad mau mengerjakan ibadah ini. Apalagi nanti Bapak Ibu sekalian, kami sarankan, diniatkan pada saat sedang mengerjakan nanti ibadah ini, itu untuk mengulanginya lagi. Jangan nanti kalau pulang terus ditanya, Bapak Ibu mau umroh lagi nggak? Mau sih, tapi ya duitnya belum cukup. Nggak usah bicara begitu. Insya Allah, optimis. Allah akan, kalau Allah mudahin saya mau. Allah akan balas sesuai dengan niat seseorang. 90% orang yang berangkat haji dan umrah Bapak Ibu sekalian itu bukan orang mampu. Bukan orang mampu. Pemerintah kita membagi dari kota haji 100%, itu 92% untuk pemerintah reguler, 8% untuk travel-travel. Kenapa dibagi seperti ini? Karena memang orang yang berangkat mampu itu kecil. 8% itu saja. Yang berangkat nabung setengah mati itu banyak.
Itu yang ikut reguler. Jadi sebenarnya orang-orang yang melaksanakan ini sebenarnya tergantung niatnya Bapak Ibu sekalian. Bukan tergantung finansialnya. Karena terlalu banyak orang yang punya kemampuan. Saya hampir setiap tahun bimbing haji. Subhanallah mayoritas jemaah kita mampu, tapi baru pertama kali haji itu. Mana mereka dari sekian tahun yang lalu? Padahal sebenarnya setiap tahun bisa saja luangin waktu untuk datang dan meraih keutamaan ini. Ya, sayang sekali. Dulu ulama-ulama salaf kita dari sahabat, dari tabi'in, tabi'in, generasi-generasi yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW, mereka menjadikan momentum haji ini untuk pertemuan mereka di Mekah. Tiap tahun kayak reunian, mereka ketemu di sana. Ini reuni yang mantap ini, yang bagus banget, gitu kan? Ketemu di Arafah, di Muzdalifah, di Mina, lagi jumrah, lagi ihram, tawaf, sa'i. Ini yang luar biasa. Bukan di hotel bintang 5, bukan membuang-buang waktu yang tidak ada manfaatnya, tapi ini yang ibadah yang kita disuruh ulang-ulangin. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian, ya. Saya tahu ada pengusaha di Jakarta, Masya Allah karena sudah paham ini, maka dia rutinkan setiap bulan dia umrah. Dimulai dari niat. 3 minggu, 3 pekan dihabisin untuk urusan kerja di Indonesia. 1 minggu terakhir setiap akhir bulan pasti ada di Mekah. Pasti umrah. Dan subhanallah Allah mudah sesuai dengan niatnya. Saya pernah bilang sama istri saya sebelum ada travel ini. Waktu itu saya sempat bimbing travel orang lain gitu ya. Saya mengatakan pada beliau, enak benar orang kalau punya travel ya gitu. Maksudnya bisa bolak-balik ke Mekah, ke Madinah semaunya kapan aja. Mungkin dari perkataan saya itu, dengan saya niat, coba seandainya Allah kasih saya juga ingin sekali bolak-balik di sana. Mungkin dari perkataan itu kurang lebih 2 tahun setelahnya, ada travel ini lahir. Dan Alhamdulillah akhirnya, sekarang bisa berangkat kapan saja. Saya pun sebelum pandemi membuat 2 bulan sekali berangkat. Sekarang setelah pandemi, karena sempat COVID kemarin, kita lockdown, berangkat umroh banyak yang tertutup, maka saya ubah menjadi sebulan sekali berangkat. Jadi nanti pemberangkatan kita sekarang ini, kita akan balik di 10 Januari kurang lebih. Insya Allah awal Ramadan untuk mengejar pahala umroh Ramadan. Nanti kita akan sebutkan itu salah satu keutamaan umroh. Kata Nabi SAW, umroh Ramadan sama dengan haji bersamaku gitu ya. Berarti biaya umroh, prosesi umroh, tapi pahalanya pahala haji. Itu umroh Ramadan. Maka kita akan buat insya Allah nanti 15 Februari itu paket umroh awal Ramadan. Karena Ramadan di kalender kita itu tanggal 18 Februari, maka 15 kita masuk dulu ke Madinah supaya jemaah adaptasi dengan cuaca karena kita selisih 4 jam dengan Indonesia ya. Jadi kalau di sana jam 8 malam, kita sini sudah jam 12 malam kalau waktu Indonesia Barat, maksudnya di Jakarta dan sekitarnya gitu ya. Nah juga supaya belum masuk puasa kita masih bisa tidur dan masih bisa makan. Awal Ramadan 18 Februari insya Allah kita akan masuk ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh. Nah itu juga ya sebuah ibadah yang luar biasa di umroh di Ramadan. Baik, ini kurang lebih gambaran tentang masalah keutamaan yang pertama. Kita punya belasan keutamaan. Ini baru satu. Makanya saya bilang kalau ini saja sudah cukup sebenarnya. Tapi perhatikan, kita masih punya lagi yang lain tentunya. Kalau ini masih lanjutan poin pertama dalilnya. Kalau hadis yang di atas saya tidak ulangi karena sudah kita baca tadi di dalil ya. Antara umrah dengan umrah yang lain, pembersihan dosa di antara keduanya. Saya langsung di dalil yang di bawahnya, kata Nabi SAW, وَمَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَظَلُّ يَوْمَهُ مُحْرِمًا إِلَّا غَابَتِ الشَّمْسُ بِذُنُوبِهِ. Dan tidaklah seorang mukmin itu yang sepanjang hari dalam keadaan ihram. Maksudnya dia lagi pakai baju ihram, lagi prosesi melaksanakan umrah, atau lagi mau melaksanakan ibadah umrah atau haji, melainkan matahari terbenam dengan membawa dosa-dosanya. Maksudnya pada hari itu dibersihkan dosa-dosanya ya. Tapi mungkin tanya saya, Ustaz, memang apa manfaatnya kalau dosa dibersihkan? Ada 2 manfaat besar. Yang pertama, Anda akan selamat dari konsekuensi dari pelanggaran tersebut. Tidak ada hukumannya ya. Orang kan kalau kerja di kantor buat pelanggaran lalu dia minta maaf diputihkan kan tidak kena hukuman lagi. Nah ini sebenarnya begitu. Pembersihan dosa itu melepaskan kita dari konsekuensi hukuman dari dosa yang kita lakukan. Karena dosa itu sama dengan pelanggaran. Pelanggaran berarti sangat dekat dengan hukuman gitu ya. Berarti dengan kita dibersihkan dosa, kita selamat dari konsekuensi hukuman. Yang kedua, fasilitas yang tertahan karena dosa itu akan dikembalikan. Makanya waktu Nabi Adam AS makan buah yang dilarang di surga, maka dia mengatakan dalam sebuah riwayat, ini pernah kami bahas di Tablik Akbar di Blok M Square, kadang-kadang sebulan atau 2 bulan sekali bahasan tentang serial Nabi.
Itu tentang ada sebuah riwayat Nabi Adam. Kita sudah bahas alhamdulillah Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Hud, ya. Dan insya Allah kita akan bahas ke depannya, balik dari umroh ini, pas tanggal 10 itu hari Sabtu, saya dari bandara langsung ke Blok M membahas tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi riwayat Nabi Adam ini, ada satu riwayat Nabi Adam berkata begini, ya Allah, apakah kalau aku bertobat kepadamu, engkau akan mengembalikan aku di surga? Maksudnya akan kembali fasilitasku? Kata Allah Azza wa Jalla, iya. Berarti dengan dibersihkan dosa-dosa, fasilitas kita dikembalikan. Kita bisa dapat. Seperti kalau Anda di kantor, sudah diputihkan kesalahannya, Anda bisa kembali mengejar prestasi-prestasi yang tertinggal. Nah, seperti itu kurang lebih gambarannya. Sekarang kita masuk yang kedua. Anda sekarang bukan lagi menjadi, bayangkan begini aja, sebelum kita bahas poin kedua. Kalau Bapak Ibu menjadi tamu kehormatan Presiden di Istana Merdeka, kita dapat undangan khusus, ditulis itu nama Bapak Ibu sekalian. Kira-kira bagaimana bahagianya kita atau kita merasa terhormat karena kita diundang misalnya ya. Mungkin ada sebagian orang menganggap itu biasa, tapi tentu umumnya orang menganggap itu sebuah kemuliaan gitu ya. Karena diundang oleh orang nomor satunya negara kita misalnya. Tamu khusus dipanggil, tinggal mengikuti protokol bisa datang misalnya. Nah seperti apa? Plus lagi di saat itu apa yang Bapak Ibu mau ajukan ke Presiden akan diterima. Misalnya kita sambil datang, sambil titip pesan, saya tolong dimudahkan urusannya, urusan kita. Saya yakin itu sangat menarik untuk orang datang ke dalam undangan seperti itu. Nah, kita perlu garis bawahi, tanpa mengurangi penghormatan kepada presiden kita, tetapi beliau juga manusia biasa. Mungkin yang dia penuhi kebutuhan kita, 1-2 kebutuhan. Tapi apakah presiden bisa memenuhi semua kebutuhan kita? Bahkan ada yang mungkin tidak bisa, seperti dipanjangkan umur misalnya. Itu bukan di tangan manusia. Kita ini kalau umrah dan haji menjadi tamu dan delegasinya Allah. Ini Tuhan alam semesta, Raja yang sebenarnya. Kita sekarang sedang menjadi tamu khusus, dapat undangan khusus. Plus semua yang kerjakan ibadah haji dan umrah boleh mengajukan permohonannya dan akan diijabah, akan dikasih. Nah ini keutamaan yang kedua. Makanya saya kasih judul tamu Allah dan doanya diijabah. Permohonannya Allah akan kasih. Berakhir daripada hadis Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, al-hujjaj wal ummaru wafdullah da'ahum fa'ajabu wa sa'alu fa'atahum. Para jemaah haji dan jemaah umrah adalah para delegasi Allah, tamu khususnya Allah ini. Allah memanggil mereka, lalu mereka pun memenuhi panggilannya. N-nya besar kata ganti Allah, dan mereka memohon kepadanya, maka Allah pun memberi mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab As-Sahihah. Baik, kita bedah sedikit hadis ini Bapak Ibu sekalian. Para jemaah haji dan jemaah umrah adalah delegasi Allah. Ini berarti tamu khususnya Allah, ya. Ini yang kita tidak beratkan, menjadi tamu khusus. Tentu kalau Bapak Ibu undang orang di rumahnya misalnya, terus ada tamu yang Anda khususkan karena Anda muliakan, bagaimana dia? Terus Anda akan pilihkan tempat yang terbaik, Anda akan hidangkan makanan terbaik. Kita tidak bisa samakan dengan Allah, tapi Allah menunjuk kita kali ini Bapak Ibu sekalian untuk menjadi delegasinya, tamunya, khusus itu. Nah, ini satu penghormatan luar biasa. Plus lagi yang kedua, Allah memanggil mereka, ini yang perlu kita fahami maksudnya. Allah memanggil mereka lalu mereka pun memenuhi panggilannya. Sekarang pertanyaan sederhana, dari mana Bapak Ibu tahu kalau Anda dipanggil sama Allah? Saya kasih contoh supaya mudah difahami. Bapak Ibu tahu waktu sholat dari mana? Azan, ya enggak? Ya, mana suaranya senyap banget ini. Ini kalau bukan khusyuk ngantuk. Ya. Udah makan tadi belum? Oh sudah, belum. Sudah belum yang mana ini? Kalau ada yang mau ambil makanannya silakan ya. Kalau sudah disidangkan. Bapak Ibu tahu sholat itu kita sedang dipanggil untuk mengerjakan dari mana? Suara azan kan? Kan muadzin itu ngucapin hayya 'alas shalah. Ayo menuju sholat atau kerjain sholat. Hayya 'alal falah. Ayo menuju kepada kemenangan. Maksudnya dengan sholat kalian akan dapat kemenangan dan keberuntungan gitu ya. Dari muadzin inilah kita tahu panggilan sholat. Tapi pertanyaan, apakah muadzin yang panggil kita? Jawabannya bukan. Allah yang panggil kita. Terbukti semua muadzin seluruh dunia sama seruannya. Semua sama. Hayya 'alas sholat. Tidak ada pakai bahasa pribadi-pribadi, enggak ada. Kita bukan pakai bahasa Indonesia, ayo menuju sholat, nggak ada. Atau orang Afrika pakai bahasanya sendiri, atau orang Inggris Barat pakai bahasa, bukan. Semua pakai bahasa Arab. Semua sama, hayya 'alas shalah.
Tujuannya ayo sholat. Berarti sebenarnya bukan muadzin yang panggil kita, tapi Allah yang panggil kita melalui syariatnya. Maka orang yang menjawab panggilan sholat itu, dikatakan dia telah memenuhi panggilan Allah. Allah panggil dia. Nah, sama umroh dengan haji. Bapak Ibu tahu dari mana kalau Bapak Ibu panggilannya? Bapak Ibu dapat brosur, dapat penawaran, cerita kerabat, teman-teman kantor. Kemarin umroh tuh gini-gini. Terus kita tertarik. Lalu kemudian kita mulai daftar. Ini namanya kita menangkap panggilan Allah di panggilan-panggilan tersebut. Ya di brosurnya, ya di promosinya, ya segala macam. Itu sama panggilan namanya, seruan. Kita lalu menjawab itu. Kita pergi daftar. Kayak Bapak Ibu sekarang pergi daftar di travel. Nah seperti itu. Ini namanya dipanggil. Saya ulangi hadisnya. Para jemaah haji, jemaah umrah adalah delegasi Allah. Allah memanggil mereka. Tadi sampainya informasi kepada kita tentang paket-paket umrah atau haji. Lalu mereka pun memenuhi panggilannya. Mereka pergi daftar di travel, fasilitasnya, pergi datang ke Mekah dan Madinah atau pergi ke Mekah. Maka dengan itu Allah dan mereka memohon kepadanya, maka Allah pun akan memberi mereka. Karena menjawab panggilan Allah, Allah akan terima apapun yang dia minta itu. Kemudian dalam riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi SAW bersabda, al-ghazi fi sabilillah wal haji wal mu'tamir wafdullah da'ahum fa'ajabu wa sa'alu fa'atahum. Orang yang berperang di jalan Allah, jihad, dan orang yang berhaji dan orang yang berumrah adalah para delegasi Allah. Allah memanggil mereka, lalu mereka pun memenuhi panggilannya dan mereka memohon kepadanya, lalu dia pun mengabulkannya. Jadi dalilnya sangat jelas. Hadis riwayat Ibnu Majah. Di sini ditambah selain jemaah haji jemaah umrah juga orang-orang yang berperang jalan Allah terhitung delegasi Allah. Allah memanggil mereka, ayo jihad, ayo haji, ayo umrah. Mereka memanggil, mereka menjawab. Maka setelah itu kalau mereka memohon, Allah pun akan kasih mereka. Ini kurang lebih hampir sama maknanya sabda Nabi SAW, wafdullahi thalathatun al-hajj wal-mu'tamir wal-ghazi. Delegasi Allah ada 3, orang yang haji, orang yang umrah dan orang yang berperang di jalan Allah.